ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ibadah yang mana? Ibadah seperti yang diajarkan para rasul. Yang mana itu ayatnya? Loh, karena Yesus, Matius 28 ayat 19, bacalah. Kamu tidak menerangkan, saya menerangkan di sini. Kamu kan bertanya, Kak, bagaimana Oke, ibadah saya yang tunjukkan sejati? ayat. Saya tunjukkan. Itu ayat. Ayat yang kamu bawa saya jelaskan dan itu paralel. Sekarang masuk ke pertanyaan kamu. Kamu jangan mengajari saya karena ajaran kamu sesat. Dalam dialog yang menarik ini, Agatha mendapat pertanyaan tentang makna ibadah yang sejati. Tonton sampai akhir untuk mendengar jawaban lengkap Agatha yang membuat banyak penonton penasaran. Oke, Yo, malam Kak. ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bukan. Apa Kak? Silakan, ada yang mau kamu tanyakan? Ini Kak, judulnya pertanyaan apakah Yesus pencipta? Ya. Cuman kan sekarang banyak sekte, ada JO, ada Marsion, ada Oneness, ada Tritunggal. Saya nggak tahu kenapa ribut masalah denom-denom ini. Padahal Yesus nggak pernah mengajarkan denom seperti itu. Apa tanggapan Makanya saya Kak? nggak ada ngurusin denom. Oke. Karena Yesus tidak mengajarkan denom, makanya saya juga nggak pernah mau ribut denom. Sebenarnya sih penyembah Tuhan selain di luar Yesus itu pengikut denom Kak. Kenapa? Penyembah Tuhan di luar Yesus itu penyembah denom Kak. Di luar Yesus penyembah denom? Iya. Belum tentu. Iya Kak. Karena itu ciptaan manusia. Terus? Ya makanya saya bilang tadi kalau Billy Graham katakan back to Bible, jadi pengikut Kristus itu back to Jesus. Jadi kembali kepada Yesus. Nah, sekarang apa yang Kakak ikutin kan Sebentar. Gimana caranya kita kembali kepada Yesus sementara Yesus itu mengutus saksinya, bukan dia yang datang kepada kita. Itulah Kakak nggak perhatikan. Berarti yang benar adalah back to apostolik. Kak, izin Kak ya. Kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, roh penghibur yaitu Roh Kudus yang adalah Yesus itu sendiri, dia tidak akan. Roh Kudus yang adalah Yesus sendiri. Oh my Lord. Yang betul. Jadi Kakak nggak percaya Yesus itu lahir dari Roh Kudus? Kalau istrimu mengandung dari kamu, apa kamu yang dikandung istrimu? Ya itu kan dari saya. Iya, dari kamu, tapi bukan kamu kan yang dikandung. Itu Kalau kan kedagingan. Dikandung dari Roh Kudus, maka Saya tanya sama Kakak, oke Kak. Sekarang Kak, masalah DNA, ya Bahasa DNA Indonesianya Kak. gimana ini? Oke, masalah DNA. Yang pertama, ketika anak saya lahir, yang dia ikutin itu DNA saya, DNA istri saya. Bener DNA Kak? kamu apakah kamu? Ya itu saya. Ya, berarti anakmu adalah kamu, gitu kan? Ini Kakak cerita kedagingan. Lu emang apa? Cerita apa orang kamu ngomongin DNA? Apa yang dilahirkan DNA di dalam dari dagingmu roh? lah. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, dan apa yang dilahirkan daging adalah daging. Lah kamu roh dan daging. Saya roh dan daging, tapi Oke. roh dunia. Dengar. Kenapa kamu, saya katakan sabar, ini penjelasan ya kamu. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya Allah adalah roh. Apa yang dilahirkan dari Allah itu pasti Allah. Apa yang dilahirkan dari Allah itu bukan roh Kak. sabar, ini penjelasannya. Loh kamu itu kan makanya kenapa Yesus menjadi daging.
Ya karena menjadi manusia, bicara daging di dalam iman Kristen itu manusia. Jadi kamu diperanakan dari manusia yang adalah bapak ibumu, kamu juga diperanakan dari roh yang adalah energi dari Allah itu. Itulah kuasa Roh Kudus, kepenuhan kealahan itu. Lu kamu itu jangan malah Sekarang gitu pemahamannya. ceritanya kakak Tunggu. membawakan Kenapa dua kamu pemahaman. mengatakan Roh Kudus adalah Yesus? Apakah Roh Kudus disebut anak Allah? Roh Kudus itu kak, ya, anak itu. Oke, saya terangkan kak ya tentang anak. Anak itu, aduh, izin kak ya. Awal mulanya Kejadian 3 ayat 14-15. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara tentang awal mula bagaimana pada penciptaan langit dan bumi. Dalam bahasa Ibrani-nya di sana ada kata anak, ya kak ya. Lalu yang kedua di kitab Daniel 7, yang lanjut usianya menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada anak manusia. Kamu menjelaskan apa? Kamu lari sana, lari sini. Apa sih nggak dapat poinnya? Aduh. Kenapa kamu Nah, mengatakan Roh Kudus adalah Yesus? Rasul mana yang ngajarin kamu? Oke. Rasul Bagaimana ya mana kak ya, yang kita buka. ngajarin kamu Roh Kudus adalah Yesus. Nih, Kita boleh buka makin ayatnya, banyak Kak? aja bidatnya ya. Oke, kita buka ayatnya kak. Boleh kak? Silakan. Oke, Matius Ayat yang tadi. 1. Yesus mengutus Matius Roh Kudus 1, tadi. boleh. Itu dulu. Enggak, kakak mau katakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus kan? Boleh kan? Boleh. Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, ya, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari ya, bukan Roh Kudus ya. Ya. Dari Roh Kudus. Ya, dari dengan Roh Kudus siapa lagi, Sabar. Saya dari Jakarta. Apakah adalah Jakarta? Botol bahasa Indonesia. Kak, ini cerita. Saya dari Jakarta. Berarti saya Jakarta. Ini mude. Pak, Saya murai. janganlah kamu Kalau kamu kayak takut. Oke, jangan. Bro. Kamu di bawah belajar bahasa Indonesia. Kok aneh kamu? Jangan kayak gitu. Tunggu. Sabar, nanti kamu naik lagi. Saya dari Jakarta. Saya Jakarta. Ini terlalu mudah untuk anak TK memahaminya. Kenapa kamu tersesat, adek? Astaga Tuhan. Apaan ini? Baik. Tadi kamu bawa. Kamu fokus, makanya saya bilang saya mau ke fokus tadi. Apabila Roh Kudus yang kuutus, yang datang dari Bapa datang, dia bersaksi tentang aku. Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus mengutus Yesus. Apa-apaan kamu ini? Itu letterlek Yesus mengutus Roh Kudus. Kalau Yesus adalah Roh Kudus, ngapain Yesus mengutus Yesus? Bekas, nama kamu ganti. Nama kamu jadinya Bekas. Kamu payah bahasa Indonesianya. Kenapa sih payah kali bahasa Indonesia kalian? Aduh Tuhan. Saya mengandung dari suami saya. Suami saya yang saya kandung. Gila, suami saya masuk ke perut saya. Gimana? Coba ada di toko oren, di toko hijau, kesabaran. Saya butuh banyak kesabaran, serius. Ya, saya mulai gila melihat manusia gila. Oke. Aduh,
Tuhan, saya udah ampun jadi guru PAUD, tambah lagi jadi guru SD saya. Tadi aku sampaikan sama kakak, apa yang dilahirkan dari roh adalah Roh. apa yang dilahirkan dari Roh Kudus adalah Apa yang dilahirkan dari Roh Kudus? Masalahnya Roh Kudus nggak pernah melahirkan. Yang melahirkan aku itu tanya Maria. sama kakak. Maria yang Tolong melahirkan. dulu kak, tolong Sejak dulu kak. kapan Roh Kudus melahirkan? Kalau Maria melahirkan, Maria manusia, ya yang lahir manusia. Oke, makanya kak. Tiba-tiba kau, astaga Tuhan, sejak kapan Roh Kudus melahirkan? Kapan Roh Kudus bunting? Tuhan, kasihanilah, capeknya aku. Coba kalian deh, coba satu orang Kristen ngobrol sama dia. Saya mau lihat kesabaran kalian sampai di mana. Astaga Tuhan, Bang, ganti kata-kata kamu. Sejak kapan Maria jadi Roh Kudus? Kan Maria yang mengandung. Kalau Maria manusia, maka Maria melahirkan manusia. Itulah yang firman ambil lalu tambahkan. Yang mengerjakan siapa? Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menghidupkan. Ayub 33 ayat 4. Naik darahku nengok kalian. Nah. Astaga Lukas. Aduh Tuhan. Silakan. Saya sebenarnya oke lah. Ya. Oke. Sudah mengakui Sekarang- kesalahan belum? Bentar. Sudah Oke. mengakui Oke. keteledoran Sekarang kak, kamu. sekarang Sabar. Saya mau selesaikan dulu ini. Kamu sudah mengakui kesalahan kamu. saya akui. Oke, biar nggak panjang dulu. Coba dulu kakak, Apa berani pertanyaan nggak kamu? berdebat Nggak usah saya tentang. coba lagi, bertanya aja bro. Kalau saya katakan bahwa salib itu di pohon, kakak terima nggak? Salib jangan di pohon, di WC ada, di mana-mana ada orang pakai Enggak. salib. Yesus Iya, disalib di pohon, kakak terima nggak? karena salib itu dari pohon ada sama itu nggak apa-apa karena di Enggak. Ulangan 2 Salib Yesus itu diletakkan di pohon, disalibnya di pohon, terima nggak? di salibnya di pohon karena salib itu ya dari pohon. Saya nggak nanya itu, saya bilang Yesus itu disalib di pohon. Giliran Ya, yang itu dia, simpel Kak. kamu persulit, giliran yang mudah kamu persulit lagi nih. Loh, kakak kok nggak terima? Nggak ada yang saya bilang nggak terima. Coba apa? Coba ayat lah, ayat. Oke. Saya bukakan yuk Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Yesus digantung di pohon. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Yesus digantung di Baca. pohon. Baca. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Ini LAI. Saya nggak bisa membacakan LAI. LAI. ya. Oke, SSI ini ya, versi Bro. LAI. Saya bacakan sama kakak versi LAI-nya ya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke 30 ya. Ini Petrus yang mengatakan kak ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 ini saksinya dia. Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada sebuah pohon. Itu dia kak. Terus buka kameranya. Jadi kakak, Buka kameranya. Buka. nah, buka kamera. Kenapa kak buka kamera? saya mau Oke, lihat saya lah, buka deh kameranya biar kakak lihat. Oke, ya oke aku buka deh kak kamera. Bentar kak ya, ubah ring suara mana ya pengaturan. Bentar. Oke ini. Nih, saya buka nih. Saya bantu buka. Tuh. Udah saya buka. Udah saya buka. Nih. Yesus digantung pada sebuah pohon. Ayatnya bukan tidak tahu.
Yohanes Kisah para Rasul 5 ayat 30. Buka ayat kamu, saya kira kamu tuh mau menunjukkan ayat. Iya, Kisah para Rasul 5 ayat 30. Kak. Buka bang, buka ayatnya. Iya, ini dalam bahasa LAI. Kata LAI ini tidak komplit. Kami buka kau. Kakak ini udah ketakutan lah. Gini, gini loh. Oke, Nah. kakak boleh baca dalam bahasa Inggrisnya nggak, Kak? Oke, Allah nenek Boleh nggak moyang dalam bahasa kita Inggris? telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bun-bun. Terus dalam bahasa apa sih? Kakak bisa nggak baca dalam bahasa Inggris? Kakak aku Saya lihat orang pintar bahasa Inggris. Bisa nggak baca dalam bahasa Inggris? Saya orang Indonesia. Alah, Kak. Kamu orang apa? Kak Kamu orang Agatha apa? yang cantik. Kamu orang apa? Kamu orang apa? Ya, saya bukan masalah orang apa. Loh, Kata saya kakak pakai back bahasa to Indonesia, Bible. kamu Berani pakai nggak bahasa baca bahasa aslinya, Kak? Bahasa Berani nggak asli baca bahasa Alkitab itu aslinya? bukan bahasa Inggris, Bang. Bahasa asli Bahasa Alkitab Yunani. itu bahasa Yunani. Silakan baca bahasa Yunaninya. Ya saya nggak bisa bahasa Yunani. Udah diterjemahkan kok Nah, disuruh saya. ya sudah sekarang dalam bahasa Inggrisnya atau Saya dalam nggak tahu bahasa Inggris. atau dalam juga. ILT 3. Bisa Saya nggak tidak dalam tahu ILT 3? Bahasa Inggris, Bang. Kok kamu itu mau Kakak ngapain ini di pura-pura sini? nggak tahu, nggak berani membongkar. Oke. Ya sudah, kamu yang Oke. bongkar, bukalah ayatmu, buka ayatmu. Kamu lah yang Oke. bongkar kalau begitu. Kisah para Rasul 5 ayat 30 itu pada sebuah pohon. Mana itunya? Tunjukkan yang bahasa Inggris itu. Tunjukkan. Saya nggak punya Alkitab yang seperti kakak bilang, soalnya handphone saya lagi. Ini kak, saya punya Alkitab yang ketempatan di rumah kak. Ah ini. Tapi ini. tidak Alkitab tahu. saya seperti ini juga. Baca. Nah, saya Alkitab saya seperti ini kak. Baca. Ah. Baca. Baca bahasa Inggris. Ah. Hah? Bacalah. Oh, kamu cuman gitu-gitu katanya mau bongkar. Tapi nggak dibongkar gimana sih? Bongkar lah ya. Ngapain dijeda? Cepatlah. Aneh-aneh lah kelakuan. Kok manusia ini makin-makin ya. Aduh. Ada aja. Tuhan Yesus. Itu kak hanged on a tree. Udah kak? Apa? Terus? Ya udah kak. Artinya digantung di sebuah pohon. Udah. Terus masalahnya apa? Sekarang begini kak. Jadi Lukas 23 ayat 31 saya bukakan kak ya. Lukas 23. Dulu apa? Kamu ini mau kemana sih Dewi? Apa? Kesesatan Sekarang agama saya Kristen. tanya kamu, kayu salib itu dari apa? Dari mana? Berasal dari mana? Oke. Kayu salib Saya itu dari bacakan mana? Lukas. Bentar. Enggak, Bentar. saya Saya tanya bacakan ayat kayu ini. itu dari mana? Kayu Iya. salib. Iya, biar kakak paham kenapa saya katakan begitu. Baca ayatnya kak. Saya buka datanya kak. Silakan. Lukas 23. Lukas 23 ayat 31. Kenapa ya model orang yang nggak tahu apa-apa ini mutar lari sana, lari sini, pindah-pindah. Oke, itu dulu, Bang. saya bacakan Kak, ya. Oke, ini enggak ayatnya sama Kak. Lukas 23 ayat 31. Baca. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, pohon, apa yang akan terjadi pada kayu kering? Terus apa? Ini adalah suatu keadaan ketika Yesus mau disalibkan, Kak. Orang menyangka ya, pada waktu Yesus disalibkan, Yesus bertanya 2000 tahun yang lalu, orang saat ini mau berbuat demikian dengan kayu hidup, pohon, apa yang akan terjadi pada kayu kering? Makanya salib itu Kak pertama kali ditemukan oleh Helena. Saya nggak nangkep poinnya. Jadi- Kamu kayak lagi gonggong di sini, seperti anjing yang menggonggong. Nggak tahu saya. Ya, oke lah Kak, saya memang anjing Kak. Poinnya, coba saya tanya. Ya. 1.100 orang di sini, apa poin yang kalian tangkap dari dia? Apa? Tahu Kakak apa poin yang ditangkap? Penyesatannya Ya, kamu aja adalah belum di ngomong.
Iya, tahu kakak apa poin yang saya katakan tuh? Penyesatannya adalah di salib kayu yang selalu dipakai tanda kutuk yang dipakai oleh orang Kristen. Apa salahnya di mana? Salahnya apa? Udah dikatakan Yesus, apa yang akan terjadi pada kayu kering? Makanya kak banyak orang penyesatan memakai kalung salib itu kak di atas. Apa? Kayu kering apa? Mana? Aduh kakak ini. Kayu kering ini nggak kayu kering kak, yang di leher-leher itu nggak kayu kering kak, yang ditandakan salib itu kak. Di leher-leher kayu kering. Ini berlian malah. Kakak ini. Apa sih kamu mau ngomong apa? Coba Matius apa tadi? Matius apa? Coba kita lihat. Matius apa? Matius. Yang tadi kamu bawa ayat apa? Lukas 23 ayat 31. Lukas 23 ayat 21 apa? 31. Ya apa? Di situ poin? Yesus bertanya kepada para pengikutnya, kalau sekarang ya, sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup pohon, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Terus apa? Apa lagi? Itulah kak, makanya ada satu aliran Lukas yang 20 dengar, berapa? Kak? Lukas Ada 20 berapa? Lukas 20 berapa? 23 ayat 31. Oke. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kita lihat. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan air susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, dan dihukum mati bersama-sama dengan dia. Apa? Korelasinya apa? Kak, 2000 tahun yang lalu Yesus berpesan, ya, saat ini akan terjadi dengan kayu hidup pohon. Dia akan digantung di kayu hidup di pohon. Berpesan apa? Itu sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kata Yesus. Pertanyaan kok pesan? Oke, jadi sekarang aku tanya sama kakak. Betul tidak? Ada tanda tanya. Oke, bentar. Izin kak, izin. Jadi aku tanya, kakak adalah seorang yang pintar. Jadi sekarang saya tanya, siapa? Kamu yang pintar. Siapa? Aduh kak. Aliran mana, agama mana yang memuliakan kayu kering? Kita ya kakak. Hubungannya apa yang memuliakan? Setiap mau ibadah, cium kayu kering. Siapa itu kak? Terus maksudnya apa? Itulah yang dikatakan Yesus. Sebab jikalau orang berbuat demikian kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Sebab jikalau orang berbuat demikian, berbuat apa rupanya? Berbuat apa? Ya penyaliban itu kak, di kayu hidup. Apa yang akan terjadi dengan kayu kering? Kata Apakah Yesus. yang terjadi dengan kayu kering? Apa? Apa yang terjadi memangnya? Apa yang akan, bukan apa yang terjadi. Apa yang akan? Penyesatan. Mana ada dikatakan Yesus? Begini dikatakan penyesatan. Kau lebih-lebih dari Yesus kau. Bangga. Berani kau menambahkan ayat Alkitab. Mana ada Yesus dikatakan di sini? Penyesatan. Kau Yesus. Kau tambahkan tidak dikatakan Yesus. Gila kau. Oke. Iya. Cuman kakak yang waras, bukan aku nggak gila. Loh, cuman kakak begini, yang waras. bro. Gini ya bro, saya kasih tahu kamu ya. Tidak ada Yesus mengatakan penyesatan. Kalaupun penyesatan, itu ayat Alkitab lain banyak. Letterlek.
Kita baca. Kalau kamu mau tahu, 2 Petrus 2 dari ayat 1 itu banyak penyesat-penyesat. Di Matius pun banyak. Ngapain kamu mengeksegese yang tidak ada? Tulul kamu. Nah, saya tunggu. Kira. Sebenarnya- Dan kamu mengatakan, akan ada banyak penyesatan. Loh, itu nyata. Sudah banyak tanpa kamu kasih tahu. Hubungannya dengan cium kayu, di mana ada dikatakan dicium kayu? Koplak. Terus bagaimana dengan orang yang menjemur kayu, ya menjemur baju di kayu? Apa yang dilakukan mereka? Terus penyesatan itu jemur kain di kayu. Tulul kamu. Tulul. Terus bagaimana dengan kabel listrik yang tiangnya kayu? Terus itu penyesatan. Ini kau udah sampai sini pun botak, kau nggak nyampe. Kamu jangan memframing sesuatu. Coba, apa yang dilakukan orang ya PLN yang menggulung kabel kayu di kayu yang kering? Penyesatan itu, Dek. Penyesatan. Luar biasa protokologi congor kau. Congormu itu terlalu berlebihan, sayang. Ya. Apa pertanyaan kamu? Mendingan kamu bertanya. Memang kau nggak nyampe kau. Oke, menurut kakak, Apa? ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ibadah yang mana? Ibadah seperti yang diajarkan para rasul. Yang mana itu ayatnya? Loh, karena Yesus, Matius 28 ayat 19. Bacalah. Baca. Karena itu pergilah, Oke, nih, jadikanlah nih. semua bangsa muridku. Oke. Ya pelan-pelan loh kak. Oke, Di situ pelan-pelan. dikatakan rasul kan, ibadah yang dilakukan rasul, kita baca kisah para rasul 2. Ini Oke, Kisah cara para Rasul hidup 2. mereka bersama-sama. Apa yang mereka lakukan? Kamu baca. Kisah para Rasul 2. Ayat Coba, 41. itu nggak ada Dari gereja di ayat situ 41, kak. Om. Jangan tambah-tambahi. Oke, dari ayat 41. Orang-orang menerima perkataan Rasul itu dan 2 memberi ayat diri 41. dibaptis. Nah, itu yang yang apa? Ibadah yang benar tuh gimana ini? Cara ini kak, bentar kak, jangan. Cara hidup jemaat yang pertama ini adalah catatan dari penambahan judul oleh bapak-bapak gereja. Nah, Ya. udah ayat 41. Setiap ayat 41 perikop, aja. oke. It's okay, ayat 41 Satu, baca. orang-orang yang menerima perkataannya dan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 Terus. jiwa. Oke. Ayat 42. Oke. Ayat 42. Lanjut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu kumpul dan memecahkan. Ya, itu kak, udah. Lanjut lagi. Maka ya. berketakutanlah Memecahkan mereka Ekaristi. semua Nah, pada oke. rasul-rasul. Oke. Oke, sudah. Oke. Ya, jadi dibaptis, ekaristi, itulah ibadah yang benar. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada Rasul tadi di Matius 28. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Oke. Oke. Jadi boleh saya tunjukkan ibadah yang benar kak? Bagaimana? Ibadah itu Izin? apa? Sebentar, Oke. ibadah itu apa? Oke. Sebentar, Oke. saya tanya Boleh. dulu kamu, arti ibadah apa? Ibadah itu adalah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Ibadah, ya, penyembahan yang benar kepada Tuhan. Oke, cara Oke. menyembah yang benar seperti apa? Oke, Roma 12 ayat 1. Kita baca kak ya. Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah kak. Terus? Ya, saya nggak nambahin. Gimana? Jadi, Roma berapa? Roma 12 ayat? 1. Oke. Karena itu Saya tambah lagi kak ya. Ya. Apa ini? Nasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Terus, ya
Ya, Bagaimana? itu Bagaimana adalah kamu mempersembahkan ibadahmu. sabar? Bagaimana kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus? Gimana? Pertama begini Caranya. Kak. Pertama begini Kak, saya adalah seorang penjahat. 12 tahun yang lalu saya adalah seorang penjahat. Enggak, saya enggak urusin. Jadi saya Gimana Dengar ibadah yang dulu, benar? Kak. Kakak. Coba. Mempersembahkan Dengar tubuhmu dulu, Kak. sebagai hidup yang Dengar kudus dulu, Kak. bagaimana? Oke. Pelan-pelan Kak, makanya saya ini kesaksian saya Kak. Udah. Enggak. Kamu bukan rasul, jangan bersaksi. Enggak. Saya jelaskan ya. Kenapa saya katakan tadi bawa ke kisah para rasul, dia dikatakan ya, dibaptis. Orang yang dibaptis itu kan dikuduskan. Orang yang melakukan perjamuan kudus itu dikuduskan. Nah, persembahan tubuh yang kudus ya ini tadi, melalui sakramen ini tadi. Kok kamu malah kamu penjahat? Urusan kamu itu penjahat. Iya, jadi ibadah yang benar ini tadi. Ekaristi, itulah ibadah sejati kamu kudus. Bagaimana kamu caranya dikuduskan? Ya tadi memecah-mecahkan roti, kurban tadi. Ekaristi tadi. Bagaimana kamu menerima ekaristi? Kamu harus dibaptis dulu. Itu pintu gerbang keselamatan itu. Kau kira ibadah itu apa? Kayak congor kau? Udah bisa saya jawab kan? Jadi nggak ada kata lagi ibadah pertanyaan di kau. kisah para Pertanyaan rasul kau 2. sudah saya Bentar jawab. Kak, Ada bentar Kak. Saya belum selesai menerangkan sama kakak. Kamu tidak menerangkan, saya menerangkan di sini. Kamu kan bertanya, Kak, bagaimana Oke, ibadah saya yang tunjukkan sejati? ayat. Saya tunjukkan. Itu ayat. Ayat yang kamu bawa saya jelaskan dan itu paralel. Sekarang masuk ke pertanyaan kamu. Kamu jangan mengajari saya karena ajaran kamu sesat. No. Saya nggak kasih panggung orang yang mengajarkan kesesatan kayak kamu. Nggak usah kau ceritakan pribadimu. Oke, saya coba dulu Kak selesai saya mengajarkan tentang ibadah baru kakak protes saya. Kamu buka room sendiri kalau kamu mau ngajar. Loh, Cari orang yang mau kau sesatkan. Enak kan? Kamu mau mengajarkan. Siapa kamu mengajar saya? Siapa kamu? Kamu aja belum diajar kok. Tiba-tiba kamu mengajarkan. Kenapa saya membatasi gitu? Saya tidak takut ya. Saya tidak mau mengkontaminasi kalian dengan ajaran-ajaran gila kayak gitu. Kamu ngapain? Ibadah versi kamu gila. Enggak. Sudah saya bilang, jangan menghancurkan ajaran saya. Ajaran saya itu saya fondasinya tuh sudah kokoh sekali dari awal. Enak kali kau ngerusak kok. Nggak beres otak kau. Tiba-tiba kau tadi ke Lukas berapa tadi? Tapi itu terjadi pada kayu. Apakah PLN yang memutar-mutarkan kabel itu adalah kesesatan? Jangan. Kalau kamu mau bertanya, saya jawab. Jangan pernah menjelaskan ajaran saya. Kurang ajar kau. Oke, naik lagi kamu. Tapi nggak usah menjelaskan. Kamu bertanya. Di sini kapasitas kamu bertanya. Jangan menjelaskan. Enak sekali. Oke, saya bertanya sama kakak ya, bagus ya. Oke, saya nggak mau menjelaskan sama kakak. Ya memang nggak Tuhan. perlu kami penjelasan kau. Oke, apakah Yahweh kau sembah? Siapa Yahweh? Siapa Yahweh? Apakah Yahweh sesembahan orang Israel kau sembah? Siapa Yahweh? Kamu apa Yahweh itu kamu jelasin. Aku tanya kak, jawab siapa? Saya tanya, nggak apakah kenal Yahweh kau sembah? Kamu jelasin Yahweh itu apa? Apakah YHWH kau sembah? Kenapa YHWH? Di mana ayatnya ada YHWH? Tunjukkan sama saya. Ayatnya YHWH. Mulai ketakutan. Ditanya Saya itu. akan menjawab. Ya ini Oke. Saya udah paham. Kan udah mulai. Apakah Allah yang kau sembah itu Allah pembunuh dan Allah murah sakit hati? Kan betul ini. Ketakutan. Kenapa? Enggak. Buka kamera. Kenapa? Apakah Allah yang kau sembah itu Allah yang murah sakit hati? Enggak. Karena enggak ada ayatnya. Oke, kita buka ayatnya. Allah Ada ayatnya. Murah sakit hati.
hati. Ya, udah kasih. Iya, oke. Kita buka di Dua Raja-Raja ya Kak ya. Dua Kita raja-raja. buka. Iya, Dua Raja-Raja. Memang banyak. Kak ya. Bidat ini berkoran di mana-mana Tuhan. Ayat yang ke-17 Kak. Dua raja-raja Silakan berapa? baca. Dua raja-raja berapa? Dua Raja-Raja 22 ayat 17. Ya. Baca. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ilah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku. Aduh. Terus. Dengan segala pekerjaan tangan mereka, sebab itu kehangatan murkaku dan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Oke. Lalu Apa satu yang raja-raja. dilakukan? Bentar, ayat 17 tadi. Apa yang Oke. dilakukan sehingga Tuhan sakit hati? Allah sakit hati. Apa yang dilakukan? Aku nggak nanya. Apakah kakak menyembah? Bang, kau sakit hati kan karena ada sebabnya, Bang. Kau jangan ngutip-ngutip ayat. Karena kamu tahu apa yang dilakukan oleh Israel? Saat Mereka Tuhan menyembah berhala. Saya kasih tahu kamu ya. Tuhan saya itu tidak gampang sakit hati. Mas, Kenapa Tuhan saya itu sakit Ini hati? sakit. Sabar. Saya jelasin. Kamu di bawah ya, pengacau. Nanti kamu naik lagi. Kamu tahu apa yang dilakukan? Kesalahan apa yang dilakukan oleh orang Israel? Melanggar hukum Allah yang pertama. Apa dikatakan Tuhan Yesus dalam hukumnya? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapaknya kepada keturunan yang kedua, ketiga, keempat. Jadi ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Kalau ini kamu bilang sakit hati, ini bentuk keadilan Tuhan. Karena manusia melanggar hukum, itu jawabannya. Kau kira mudah sakit hati? Tidak ada dikatakan di sini mudah. Setiap kesalahan itu harus menanggung akibat. Oh, kau eksegese biji mata kau congkel pula. Jangan kau framing mudah. Kata kamu mudah. Tidak mudah karena ada kesalahan. Kurang ajar kau. Oke. Apalagi pertanyaan Jadi saya kau. bukakan satu raja-raja. Gak usah lari-lari. Apalagi pertanyaan kau. Saya sudah jawab. Ini masih di situ Kak. Masa satu ayat? Apalagi pertanyaan kau. Ya satu raja-raja 21 ayat 15. Satu raja-raja. Dua raja-raja 21 ayat 15, sorry. Dua raja-raja 21 ayat 15. Baca. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku dan Kamu sendiri memberi jawabannya. Oleh karena mereka melakukan kejahatan. Nah, kamu ngasih jawaban itu. Nih, ayat 15. Oleh karena mereka melakukan apa yang jahat di mataku. Apa kamu? Kamu ini gimana sih? Kadrun kamu. Tukang framing Alkitab. Kadrun. Oke. Bukan Romo bukan masalah antroposnya saya itu bisa menjelaskan. Karena dia tadi mengatakan, kenapa Tuhan itu mudah sakit hati? Dia pembunbun katanya. Ingat, hukumnya itu sedang ditegakkan. Ini Marsion ini melihat Alkitab itu sebagai suatu kejahatan Tuhan, padahal manusia yang jahat. Ini itu Allah yang adil. Kamu membaca dua ayat ini, kamu menafikan Mazmur. Yesus mengatakan apa? Kasih setianya. Dia adalah yang kasih dan setia. Kamu bawa ayat, terus kamu framing. Jangan kamu bilang Kristen ya. Keluar kamu dari Kristen. Jangan ngaku-ngaku Kristen. Ingat teman-teman, itu bukan Kristen. Ngaku-ngaku Kristen.
Kristen itu tidak seperti itu. Marcion itu bukan Kristen. Itu pemahaman Marcion itu. Banyak sekali memang antikris ini. Kamu itu sesat. Malah bilang orang sesat. Hati-hati ya teman-teman ya, 1.400 orang. Penyesat ini makin bermunculan. Tugas saya belum selesai selama 4 tahun. Doakan saya teman-teman ya. Kurang ajar kamu Marcion. Jangan seperti itu. Kamu ini. Oh Allah Tuhan. Allah itu kasih. Ya. Kamu mengatakan Allah itu kejam. Jadi kalau ada hukum yang menegakkan keadilannya, kamu katakan kejam. Terhadap contoh ya, ada yai memperkodok santri. Apakah ketika yai itu dihukum itu kejahatan hukum? Hukum kau katakan kejahatan. Itu keadilan. Hukuman itu adalah keadilan, bentuk keadilan. Karena orang itu harus menerima keadilan sebagai korban. Enteng kali biji mata kau itu mengeksegesi Alkitab. Nah, kamu boleh naik lagi tapi bertanya. Ya, jangan seperti itu Marcion. Kamu selalu menyalahkan Tuhan padahal kamu yang salah. Ini kan jelas ini. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Berkali-kali Tuhan Yesus itu dijahati. Kamu ini, itu keadilan, bukan kejahatan. Marcion Oncom. Jangan seperti itu, ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.